Ibu dan Bapak, mari kita berlanjut untuk penampilan berikut. Ibu siapa tuh? Ibu Caca ya? Iya, Pak Web. Ya, silakan Bu Caca. Baik, Mulai. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan Mas Novi sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Novi atas bantuannya memimpin doa. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Sri Wulanda Mayanti. Hadir Ibu. Oke, baik. Yang kedua, Suci Adiani. Hadir Ibu. Oke, yang ketiga, Hanung Afifah. Hadir Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Putri Restu Merdika Ningrum. Hadir Bu. Selanjutnya, Mas Novi Kurniawan. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Mas Rahmat Puji Sanjuli. Hadir, Bu. Selanjutnya Mbak Irma. Hadir, Bu. Dan terakhir Mbak Uswatun ya. Hadir Ibu. Iya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya, tidak ada yang izin ataupun sakit, dan semoga tetap konsisten semangat belajarnya. Tidak lupa Ibu ingatkan juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Ya, sebelum mulai pembelajaran, ini kayaknya pada cemberut-cemberut semua nih. Ibu mau lihat senyumnya dong? Ya, mana dong senyumnya semuanya? Nah, gitu dong. Kalau sudah senyum gini kan cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah. Sebentar. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu mau review materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Suci masih ingat nggak? Saya materi Bu. Minggu lalu? Iya Ya. Bu. Ingat Bu, materi minggu lalu kita membahas tentang perkawinan pegawai dan aturan perkawinan bagi PNS Bu. Iya, betul sekali. Kemarin sudah bicara tentang perkawinan pegawai ya, dan kalian pasti sudah seringlah menjumpai yang namanya perkawinan di lingkungan sekitar kalian. Oke, pada hari ini materi berikutnya Ibu akan share screen dulu. Terlihat nggak nak slide-nya? Sudah Bu. Jelas, Bu. Terlihat Bu. Sudah ya. Cukup jelas ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang pemberhentian pegawai. Ketika Ibu bicara tentang pemberhentian pegawai, apa yang terlintas di pikiran kalian? Coba Mas Rahmat, kira-kira apa ini pemberhentian pegawai? Nggak dapat uang jajan, Bu. Nggak dapat uang jajan? Memangnya kalau pegawai siapa Pak Rahmat yang ngasih uang jajan Pak Rahmat? Kalau orang tua saya berhenti jadi pegawai, maka saya nggak dapat uang jajan, Bu. Oh, seperti itu. Betul sekali ya. Jadi kalau misalnya berhenti bekerja, otomatis tidak akan mendapatkan gaji. Kalau tidak dapat gaji, nanti kamu nggak dapat uang jajan. Wah, pinter sekali ini Mas Rahmat nih ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini Ibu akan jelaskan dulu ya, kompetensi dasar apa, serta tujuan pembelajaran apa yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini.
Untuk kompetensi dasar 3.15 menerapkan prosedur pemberhentian pegawai dan 4.15 melakukan pengelolaan pemberhentian pegawai. Dan tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian selesai pelajaran ini melalui presentasi yang dilakukan oleh Ibu nanti dengan PowerPoint, kalian dapat menganalisis macam-macam pemberhentian pegawai dengan tepat, santun, dan percaya diri. Kemudian nanti kita akan sama-sama mengamati tayangan video. Kemudian kita akan melakukan demonstrasi atau praktek untuk membuat dokumen pemberhentian pegawai menggunakan aplikasi komputer sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dari tujuan itu nanti akan Ibu ambil penilaian ya, Nak. Penilaiannya itu berdasarkan yang pertama sikap, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Untuk sikap nanti Ibu ambil dari misalnya keaktifan kalian dalam pembelajaran ini, kemudian nanti dilihat juga dari kerjasama kalian ketika kalian diskusi nanti. Kemudian juga ketika kalian nanti presentasi, bagaimana komunikasi kalian dengan teman kalian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan nanti kalian akan mengerjakan tugas secara individu, ya tugas tertulis dari Ibu, dan nanti akan Ibu post di Google Classroom. Dan yang terakhir penilaian keterampilan, bahwa nanti kalian di akhir akan membuat sebuah dokumen yang dikerjakan secara kelompok. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Iya, Belum, oke. Bu. Lanjut ya. Nah, di sini terlihat ya gambarnya ya. Atau perlu diperbesar lagi tidak gambarnya? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Di sini ada gambar ya. Coba Mas Novi, ini gambar apa Mas Novi? Pegawai keluar. Iya, pegawai keluar. Ekspresinya bagaimana? Pusing. Pusing. Iya, sedih. Ya, tidak tampak senyumnya ya di situ ya. Ya. Oke. Bu. Ya, langsung kita masuk ke materi. Di sini ada materi yang pertama. Coba dibaca. Mbak Wulan, coba ditolong dibaca ini paragraf pertama. Siap, Ibu. Di slide ini tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya keterikatan kerja karyawan dengan perusahaan karena pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian seseorang karyawan dengan suatu organisasi ataupun perusahaan. Dan di sini ada beberapa alasan dalam pemutusan hubungan kerja. Oke, Bisa jadi, udah cukup. Oh ya cukup, Bu. Mbak Wulan, iya, sampai situ aja ya. Ya, jadi kalau misalnya kita bahas dulu pengertiannya. Pengertiannya itu adalah berakhirnya keterikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan yang akan nantinya menyebabkan adanya kehilangan kewajiban perusahaan atas karyawan itu sendiri, dan juga nanti perusahaan juga harus memenuhi hak-hak dari karyawan tersebut. Lanjut, di sini ada banyak sebab-sebabnya ya atau alasan kenapa terjadi pemutusan hubungan kerja. Ibu akan jelaskan yang pertama, undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya karena karyawan itu masih di bawah umur, atau terlibat dalam suatu organisasi terlarang, dan sebagainya. Untuk sebab yang kedua, yaitu keinginan perusahaan, misalnya karyawan tidak mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu, kemudian perilaku kedisiplinan kurang baik. Selanjutnya mungkin juga karyawan itu melanggar tata tertib atau terjadi konflik ya, dan lain sebagainya. Lanjut, ada keinginan karyawan. Kira-kira kalau misalnya alasan seorang karyawan itu berhenti, kenapa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Coba deh Ibu mau tanya ke ini. Siapa ya? Uswatun, coba Uswatun. Tolong sebutkan contoh dari alasan karyawan itu ingin berhenti. Itu, Bu, contohnya misalkan ternyata gajinya sedikit. Terus ya betul. Terus ini sholatnya susah, Bu. Jadi nggak nyaman dengan budaya kerjanya.
Iya, bagus sekali Uswatun jawabannya. Jadi itu salah satu ya dari alasan kenapa karyawan tersebut ingin mengundurkan diri. Bisa jadi juga kesehatannya kurang baik, kemudian mau melanjutkan pendidikan, berwira swasta, ataupun pindah ke tempat lain. Atau juga karena terjadi yang tadi disebutkan, konflik yang ada di perusahaan atau budaya kerjanya tidak cocok, tidak sesuai dengan diri karyawan tersebut. Selanjutnya adalah kontrak kerja selesai. Karyawan kontrak akan diberhentikan apabila kontraknya telah berakhir. Ini tidak menimbulkan konsekuensi, ya, karena telah diatur dalam perjanjian mereka sejak diterima. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Tidak, Bu. Ya. Belum, Bu. Kalau Ibu terlalu cepat, kalian bisa bilang ya, mungkin Ibu terlalu cepat menjelaskannya, ataupun ada yang kurang paham, bisa raise hand seperti itu. Lanjut, ada masa pensiun. Jadi ini adalah ketika karyawan tersebut sudah mencapai batas usia pensiun. Untuk masa pensiun ini akan kita bahas di bab selanjutnya, ya. Lanjut juga ada kesehatan karyawan yang menyebabkan karyawan tersebut tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Alasan berikutnya adalah meninggal dunia. Ya, kalau sudah meninggal dunia, otomatis hubungan kerjanya langsung terputus dan nanti akan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus yang terakhir yaitu perusahaan dilikuidasi. Jadi karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan karyawan yang dilepas harus mendapatkan pesangon sesuai dengan ketentuan pemerintah. Itu ya, alasan-alasan pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini, di slide berikutnya, ada tentang PNS, pemberhentian PNS. PNS singkatan dari apa? Pegawai negeri sipil. Ya, betul, pegawai negeri sipil. Nah, untuk PNS sendiri itu pengertiannya hampir sama sebenarnya ya dengan tadi pemutusan hubungan kerja. Jadi pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Jadi dia sudah tidak memiliki status sebagai PNS. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Nah, nanti untuk rinciannya bisa kalian explore sendiri ya, kalian bisa belajar sendiri, kalian bisa cari tahu nanti apa sih itu undang-undangnya, tentang apa, dan lain sebagainya. Kemudian jenis pemberhentiannya di sini ada 2. Ada dengan hormat dan dengan tidak hormat. Nah, ini penyebab pemberhentian PNS. Tadi kan ada yang dengan hormat dan ada yang dengan tidak hormat. Sekarang Ibu minta coba kalian lihat di slide. Ada banyak penyebab pemberhentian PNS. Mana yang termasuk dengan hormat dan mana yang termasuk dengan tidak hormat. Coba yang pertama, yang dengan hormat dulu. Ada yang berani untuk mengemukakan pendapatnya. Nanti akan Ibu beri tambahan nilai ya. Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, Uswatun. Coba Uswatun. Kalau yang dengan hormat, mencapai batas usia pensiun, kemudian meninggal dunia atau hilang, kemudian tewas dalam tugas, betul. Kemudian cacat karena dinas, tidak cakap jasmani ataupun rohani. Iya. Terus adanya penyederhanaan organisasi, Bu. Iya, betul sekali ya, Uswatun. Bagus sekali jawabannya. Ya, kemudian kalau yang dengan tidak hormat, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Yang pertama itu melakukan pelanggaran, Bu, atau tindak pidana atau penyelewengan. Iya, betul. Kemudian?
Terus hukuman disiplin Ibu. Terus meninggalkan tugas Ibu. Iya, betul sekali. Jawabannya bagus-bagus ya, benar semua. Kemudian juga di situ ada atas permintaan sendiri. Jadi PNS itu berhak untuk melakukan pengajuan untuk berhenti atas permintaan sendiri. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, belum. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini slide-nya penuh dengan kata-kata ya. Ya, makanya Ibu meminta bantuan nih untuk membacakan slide-nya. Putri, bisa minta tolong dibantu. Baik, Bu. Hak-hak kepegawaian. PNS yang diberhentikan sebagai akibat penyederhanaan organisasi diberhentikan dengan hormat dengan diberikan hak-hak kepegawaian sebagai berikut. Yang pertama, diberikan hak pensiun jika usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang kedua, diberhentikan dari jabatan negeri dengan diberikan uang tunggu jika belum memenuhi usia dan masa kerja dimaksud. Dilanjut, Bu. Udah, sampai situ aja dulu ya. Jadi, terima kasih Putri. PNS yang diberhentikan sebagai akibat penyederhanaan organisasi itu akan mendapatkan hak-hak, ya kan? Akan mendapatkan haknya. Dan syaratnya apa? Yang pertama, diberikan hak pensiun jika sekurang-kurangnya 50 tahun usianya ya, dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun. Kemudian, diberhentikan dari jabatan negeri dengan diberikan uang tunggu jika belum memenuhi usia dari masa kerja yang dimaksud. Jadi kalau misalnya dia usianya kurang dari 50 tahun, tapi dia juga masa kerjanya belum sampai 10 tahun, nanti dia dikasih uang tunggu atau diberikan uang tunggu. Nah, uang tunggu itu apa? Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Coba sekarang tolong dibaca lagi, Sri Wulan. Bu, saya baca kembali ya, Bu. Iya, yang selanjutnya. Ya, PNS yang menurut surat keterangan tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya diberhentikan sebagai PNS dengan mendapat hak pensiun jika tanpa terikat masa kerja pensiun. Jika penyebabnya oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan telah memiliki masa kerja 4 tahun, jika bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan. Iya, itu hak kepegawaian yang kedua diberikan ketika PNS tersebut dinyatakan tidak dapat bekerja karena kesehatannya. Jadi ada dua ya tadi, misalnya karena penyederhanaan organisasi, kemudian karena kesehatan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada uang tunggu. Yang tadi Bu sebutkan ya, jadi uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. Misalnya apa? Misalnya tadi karena penyederhanaan organisasi, kemudian karena menderita penyakit atau kelainan tertentu, kemudian karena berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali, dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun, serta setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun. Nah, uang tunggu itu besarnya berapa? Uang tunggu itu besarannya adalah untuk tahun pertama 80% dari gaji pokok, sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya 75%. Kalau ada kalimat seperti itu berarti uang tunggu itu bisa diperpanjang. Jadi uang tunggu itu lamanya 1 tahun dan juga bisa diperpanjang selama 1 tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Maaf. Tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kemudian tadi kan PNS tersebut diberikan uang tunggu. Nah, ketika kita, dari kalimat tersebut uang tunggu, ketika kita sudah selesai menunggu, maka tidak diberikan lagi uang tersebut ya. Nah, yang menyebabkan hilangnya uang tunggu adalah yang pertama, telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.
kemudian telah mencapai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, tetapi belum mencapai usia 50, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ia mencapai 50 tahun. Kemudian belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja kurang dari 10 tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun. Seperti itu. Sudah paham atau malah bingung ini? Sedikit sudah paham Bu, sedikit Bu. Ya, sedikit. Tapi, Paham, Bu. Ya, mungkin agak teoritis ya, jadi nanti kalian bisa cek Google Classroom kalian. Ibu sudah upload materi ajarnya di sana secara lengkap ya. Kalian bisa baca kembali kalau misalnya penjelasan dari Ibu kurang maksimal seperti itu. Atau nanti bisa kalian tanyakan di waktu yang lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pembuatan dokumen pemberhentian pegawai. Kita simak dulu ya tayangan videonya. Baik, Bu. Simak dulu tayangan video. Sudah terlihat belum ya? Belum, Bu. Masih muter, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi. Oke, udah ya, sudah terlihat ya. Coba sebentar Ibu play dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Suaranya terdengar tidak ya, Nak? terdengar Bu. Oh ya, oke, alhamdulillah ya. Semua ketemu lagi di belajar OTKP bersama Bu Caca. Hari ini kita akan membahas tentang pemberhentian pegawai. Oke, sudah siapkah untuk belajar? Simak video berikut ini ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh, muter ya. Sebentar ya, sepertinya ada gangguan sedikit. Sobat semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang pembuatan dokumen pemberhentian pegawai. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwasanya pemberhentian pegawai ini pasti dialami oleh seluruh perusahaan ataupun organisasi. Nah, pada proses pemberhentian pegawai ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Di sini Ibu akan menjelaskan salah satu dokumen yang akan kalian buat pada kesempatan kali ini. Dokumen pemberhentian pegawai yang akan Ibu berikan contoh di sini adalah dokumen pemberhentian pegawai untuk pegawai negeri sipil, di mana dokumen tersebut diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Nah, kalian bisa langsung download materi lengkapnya nanti di link yang akan Ibu berikan di deskripsi yang ada di video ini. Ya, jadi kalian bisa download dan kalian bisa melihat materinya secara utuh di file tersebut. Oke, surat yang akan Ibu jelaskan di sini adalah surat permohonan berhenti sebagai PNS. Jadi, seorang PNS berhak mengajukan surat permohonan berhenti dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sebelah kanan sini, kalian lihat ya, di sini ada contoh surat permohonan berhenti sebagai PNS. Contoh ini ada di lampiran Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian negeri sipil. Untuk
Nah, di sini untuk bagian surat yang pertama di sebelah pojok kanan atas, kalian bisa menuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Ya. Kemudian di sebelah kiri di situ ada alamat dalam surat yang berisikan kalimat kepada yang terhormat Presiden garis miring PPK. PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian di kemudian ada titik-titik. Nah, untuk bagian ini kalian bisa memilih salah satu antara presiden ataupun PPK. Ketika kalian memilih PPK, kalian harus menuliskan nama jabatan PPK dari calon PNS atau PNS yang bersangkutan jika diajukan kepada PPK. Kemudian di sini adalah menyatakan instansi atau tempat PPK tersebut bekerja. Kemudian langsung kepada isi surat yang bertanda di bawah ini saya. Nah, di sini kalian harus mengisi identitas PNS yang mengajukan surat permohonan berhenti sebagai PNS. Mulai dari nama, NIP, jabatan, unit organisasi, dan alamat rumah. Lanjut ke kalimat berikutnya dalam isi surat. Dengan ini mengajukan permohonan berhenti sebagai calon PNS atau PNS. Nah, ini kalian bisa pilih salah satu antara calon PNS atau PNS. Ya, kalau sudah dinyatakan sebagai PNS ya dituliskan PNS. Terhitung mulai akhir bulan. Nah, di sini bulan apa dia mengajukan pemberhentian tersebut. Perlu dituliskan juga bulannya dengan alasannya juga harus jelas. Tadi kan sudah dibahas alasan-alasan berhentinya itu karena apa. Lanjut poin yang kedua, dengan ini saya menyatakan bahwa sebelum menerima keputusan persetujuan atau penundaan atau penolakan pemberhentian, saya akan tetap menjalankan tugas kewajiban saya sebagai calon PNS atau PNS. Jadi sebelum ada keputusan yang jelas mengenai surat permohonan ini, status dari PNS tersebut adalah masih ya berkewajiban sebagai PNS dan tidak boleh melanggar atau melakukan hal-hal yang di luar dari kewajibannya sebagai PNS. Kemudian poin yang ketiga, demikian surat permohonan berhenti ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya. Kemudian ada tanda tangan, ya tanda tangannya ini ada dua. Yang pertama itu pasti tanda tangan dari orang yang mengajukan surat permohonan berhenti sebagai PNS. Tanda tangan, kemudian nama terangnya dan NIP-nya. Di sini mengetahui di sini adalah tanda tangan dari nama jabatan dan NIP pimpinan tertinggi di lingkungan calon PNS atau PNS yang bersangkutan bekerja. Jadi pimpinannya, tanda tangan dari pimpinannya ya. Di sini tanda tangan, kemudian nama terang dari pimpinan tersebut dan NIP-nya. Oke, mohon maaf ya Ibu stop videonya. Nah, nanti jadi gini, nah untuk tadi sudah melihat tayangan video, kemudian akan Ibu bagi nanti secara kelompok ya. Nah, ini. Sebentar Ibu share dulu. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Tadi sudah melihat tayangan video dan ini kita akan langsung melakukan diskusi untuk pembuatan dokumen pemberhentian pegawai. Nah, di sini ada proyek. Silahkan nanti kalian bentuk kelompok 2-3 orang. Kemudian di sini ada kasus ya. Seorang PNS bernama Sudirman dengan NIP sekian bekerja sebagai guru kelas 6 pada SDN 01 di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Pada tanggal 5 Januari 2019 mengajukan surat permohonan berhenti sebagai PNS kepada Bupati Wajo. Kemudian permohonan tersebut diterima oleh Bupati Wajo tanggal 14 Januari 2019. Mengingat yang bersangkutan memiliki tugas mendesak yang harus diselesaikan, yaitu membimbing siswa kelas 6 agar bisa mengikuti ujian nasional dengan baik,
Dalam hal demikian, maka Bupati Wajo dapat menunda permohonan yang bersangkutan sampai selesainya ujian nasional. Jadi ini kasusnya. Kemudian nanti kalian secara kelompok, yang pertama membuat surat pemberhentian atau surat permohonan berhenti sebagai PNS ya. Dan nanti setelah selesai akan kalian paparkan hasil karya kalian. Setelah itu kalian upload dalam link di Google Drive ini. Nah, aspek-aspek penilaiannya, yang pertama unsur surat, yang kedua struktur, ketiga bahasa, dan yang keempat ejaan. Untuk kelompoknya, bagaimana? Mau buat sendiri atau Ibu buatkan kelompoknya? Ibu Dibagi saja, saja, Bu, yang Bu. membuatkan. Ya, sebentar ya, Ibu buatkan kelompoknya. Untuk kelompok 1, misal Pak Novi, maaf, untuk kelompok 1, Novi dan Uswatun. Kemudian kelompok 2, Putri, Irma, dan Suci. Kemudian kelompok 3, Rahmat, Hanung, dan Wulan. Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk membuat dokumen tersebut. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa kalian tonton lagi video YouTube-nya, nanti akan Ibu share linknya lewat kolom chat. Jadi kalian silahkan bekerja sama dengan kelompok kalian. Waktunya 10 menit ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, tidak. Oke, silahkan kalian bekerja sama untuk membuat dokumen tersebut. Gimana, Hanung, ada kesulitan atau tidak dalam membuat dokumennya? Tidak, Bu. Tidak ya, bisa ya. Kemudian kelompok Bu. 1, Novi ada kesulitan nggak? Belum, Bu. Belum, alhamdulillah. Ya, waktunya sudah habis ya, Nak. Silakan. Untuk presentasi, Ibu minta kelompok 3 terlebih dahulu ya. Kelompok 3 itu Rahmat, Hanung, dan Wulan. Silakan presentasikan hasil kalian. Ayo. Atau kelompok lain mungkin. Oh, gimana? Kelompok 3 sudah siap presentasi? Sebentar, Bu. Ada masalah teknis, Bu. Sebentar. Oke, masalah teknis. Atau kelompok 2 atau kelompok 1 nih. Ya, kelompok 3 dulu ya, kita tunggu ya sebentar. Coba 2 menit. Gimana kelompok 3 bisa nggak? Bu, sebentar, Bu. Mungkin kelompok lain dulu, Bu. Oh iya. Bentar, Bu, saya coba menggantikan Hanung, Bu. Oh iya, Wulan. Terima kasih. Wulan kelompok 3 juga ya, satu kelompok dengan Hanung. Bu, sebentar, Bu, sedang ini dulu, Bu, diedit sebentar. Iya. Atau mungkin kelompok yang lain, kelompok 1 ya, kelompok 1 aja langsung ya, kelompok 1. Bisa, mohon maaf, Wulan udah bisa share? Bisa, Bu, izin share screen sebentar, boleh, Bu? Iya, boleh. Sudah terlihat, Bu? Iya, lagi proses. Iya.
Ya, ini Bu hasil jawaban dari kelompok 3, Ibu. Mm-mm. Di sini Ayo. tanggalnya 5 Januari 2019 ditujukan kepada yang terhormat Bupati Wajo di pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Kemudian ini bagian isinya Ibu yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Sudirman, NIP-nya 119 sekian, jabatan guru kelas 6, unit organisasinya Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Alamat rumahnya Jalan Bambu nomor 5 Wajo. Dengan ini mengajukan permohonan berhenti sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai akhir bulan Januari dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Demikian surat permohonan berhenti ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini Bu, bagian bawahnya mengetahui Bapak Suharman MPD NIP sekian, hormat saya Sudirman NIP sekian. Mungkin ada masukannya Ibu? Iya, coba kelompok lain ada masukannya nggak ini untuk kelompok 3 sudah betul atau belum jawabannya, atau masih ada yang perlu ditambahkan? Saya memberi masukan, Bu. Iya, silakan Novi dari kelompok 1 ya. Yang pertama itu tulisannya kelihatannya belum rapi, Bu. Iya, Oh, iya iya. betul, belum rapi. Terus? Terus yang kedua, tidak ada poin kedua dalam isi surat. Oh iya, tadi ada poin kedua ya, betul. Kemudian? Terus yang ketiga, tidak ada tanda tangan, Bu, yang dari pejabat tertinggi di wilayah kantor Pak Suhardi. Oke, iya, itu masukannya ya dari kelompok 1, dan nanti kelompok 3 silakan perbaiki ya. Baik Ibu. Iya, kemudian kelompok 1. Iya, kelompok 1 bisa langsung share tugasnya. Ya, saya mencoba meng-share ya, Bu. Bentar, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, sudah. Ya, kita Ibu lihat dulu ya. Coba ke bawah. Ke bawah coba. Nah, yuk kita lihat bersama-sama. Kira-kira kelompok lain ada tanggapan tidak atas pekerjaan hasil kelompok 1? Saya, Bu. Iya, Rahmat. Silakan ditanggapi. Sudah tepat, Bu, dan sesuai dengan contoh yang ada. Oh iya, bagus ya kelompok 1. Alhamdulillah sudah tepat dan sesuai dengan contoh yang ada. Nah, karena waktunya sudah mau habis nih, jadi silahkan nanti kalian upload tugas kalian di link Google Drive yang sudah Ibu sediakan tadi. Kemudian, sebelum mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar apa aja? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Kesimpulan dari materi yang diajarkan hari ini, pemberhentian pegawai berarti berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Alasan pemberhentian pegawai adalah karena undang-undang, mencapai usia pensiun, keinginan perusahaan, dan keinginan karyawan itu sendiri. Salah satu contoh dokumen pemberhentian PNS adalah surat permohonan berhenti sebagai PNS. Peraturan dokumen pemberhentian pegawai ada pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Itu Bu yang bisa saya simpulkan. Oh iya, bagus sekali Putri untuk kesimpulan hari ini. Terima kasih ya Putri sudah menyampaikan kesimpulan hari ini. Dan sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ada tugas tertulis ya. Tugas tertulis silahkan cek di Google Classroom kalian, kerjakan secara individu, dan dikumpulkan terakhir nanti malam. Oke. Kita bikin close dulu untuk penampilan kalian hari ini ya. Tepuk tangan. Senyum semua ya. Oke. Sekiranya ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Besok kita akan membuat dokumen-dokumen yang lain terkait dengan pemberhentian PNS. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih, Bu.
Terima kasih Bu Caca. Oke, Iya, Pak Pak Wed. Wawan masih ada? Ya, baik Ya, Pak Wed. mangga. Alhamdulillah ya, Bu Caca Cahyawati barusan sudah luar biasa ini ya, penampilan dari Bu Caca Cahyawati sudah mulai bisa mengkombinasikan ini dari satu media pembelajaran ya. Kemudian yang menarik di kegiatan pembelajaran ini adalah keterlibatan peserta didik lebih aktif, kemudian sesuai dengan target tujuan pembelajaran, di mana di situ di awal Bu Caca juga sudah menuangkan dan menginformasikan terkait tujuan pembelajaran sudah meliputi aspek ABCD. Selain itu, target capaian pembelajaran yang berorientasi pada literasi digital, pemanfaatan media pembelajaran PowerPoint, kemudian video pembelajaran sudah dilakukan dengan cukup baik ya, sangat baik. Kemudian tidak lupa juga di kegiatan pembelajaran, tahapan pembelajaran di awal persepsi sudah dikuatkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya juga. Kemudian nilai-nilai TPK di situ tidak hanya kemandirian, juga religiusitas juga sudah muncul ya. Kemudian selalu menjaga ritme komunikasi dengan peserta didik dan terus memberikan stimulus, dorongan kepada peserta didik untuk terlibat aktif, kemudian pembagian kelompok, dan ini sudah lengkap sepertinya ya yang ditampilkan oleh Bu Caca Cahyawati. Terima kasih. Ini harapannya Bapak Ibu yang dilakukan oleh Bu Caca ya seperti ini ya, jadi bisa memunculkan berbagai aspek, nilai TPK-nya ada, kemudian nilai-nilai religiusnya juga ada, kemudian pembelajaran abad 21 muncul, terutama dikemukakan kreatif dan literasi digitalnya sudah ada. Kemudian kelihatannya di sini model pembelajarannya juga PJBL ya, artinya setiap kelompok atau setiap peserta didik sudah mencoba untuk melakukan satu simulasi pekerjaan secara real berdasarkan pembagian kelompok, dan presentasenya juga sesuai dengan pola Google Classroom atau pola pembelajaran secara daring. Kalaupun dilakukan secara luring juga bisa dengan pola seperti ini. Terima kasih, sangat bagus sekali ya Bu Caca, mau dipertahankan, dan kalau bisa nanti di UKIN bisa topik materi pembelajarannya tidak yang ini gitu ya. Jadi coba cari materi yang lain lagi untuk menambah pembendaharaan dan menambah barangkali media pembelajaran yang dimiliki oleh Bu Caca di kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu barangkali Pak Wed. Alhamdulillah, terima kasih Bu Caca. Terima kasih Pak Wawan. Ya, baik Bu Cahya. Ibu telah menampilkan dari RPP yang Ibu buat itu komprehensif ya. Artinya beberapa hal yang mungkin belum dilakukan oleh penyaji sebelumnya atau guru-guru yang tampil sebelumnya, yaitu dengan munculnya video, walaupun tadi ada tersendat ya Bu, tapi alhamdulillah bisa juga ya, bagus ya. Nah, video ini adalah video yang direkam, video tentang penampilan Ibu sendiri ya Bu ya? Iya Pak. Gitu. Ya bagus juga, tapi mungkin alangkah lebih baik Mas sebagai komparasi memang Ibu menggunakan video yang lain lagi, terutama ini kan terkait dengan prosedur tentang bagaimana pemberhentian itu dilakukan itu secara mengikuti SOP yang berlaku di perusahaan atau di lingkungan pemerintahan gitu ya. Nah, jadi kalau yang dikemukakan oleh Ibu itu penampilan terkait dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi mestinya memang menampilkan video yang berkaitan dengan bagaimana proses maupun prosedur pemberhentian yang berjalan di sebuah instansi ataupun di perusahaan ya.
Nah, itu barangkali akan lebih memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik, ya, bukan seperti yang Ibu sajikan, karena yang disajikan Ibu padahal itu video Ibu sendiri yang membahas tentang materi tersebut, ya. Jadi itu kalau dikatakan kurang kena juga memang kurang kena juga ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi mestinya Ibu menampilkan tentang bagaimana video tentang prosedur, tentang pola yang berlaku di sebuah instansi. Jadi harusnya survei Ibu melakukan syuting gitulah kira-kira, syuting Ibu datang ke sebuah instansi atau ke mana lah, kalau mungkin ada di YouTube, tarik aja dari YouTube itu ya, dari sana untuk kemudian nanti Ibu sajikan dan Ibu jelaskan. Jadi secara real yang terjadi di dunia usaha ataupun di instansi pemerintahan, itulah ya yang sebenarnya begitu. Jadi videonya adalah video real terkait dengan operasionalisasi tentang pelaksanaan bagaimana prosedur dari pemberhentian pegawai, ya. Nah, tanpa mengurangi nilai dari maksud Ibu menyajikan video di dalam pembelajaran ini, ya. Jadi di sana cukup komprehensif, ada PPT-nya, kemudian ada videonya juga, kemudian juga ada tuntutan lain yang mungkin diminta oleh Ibu, bagus gitu ya. Hanya saran saya, tolong untuk videonya itu diusahakan video yang real yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah, kemudian juga ini ya yang menggelitik saya begini ya Bu ya. Yang tadi dibahas oleh Ibu itu adalah tentang pemberhentian PNS gitu ya. PNS itu berarti pegawai pemerintah, ya, pegawai negara, ya, yang tentu saja dia akan mengikuti aturan yang berlaku di dalam masalah pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan gitu ya. Nah, ini akan beda dengan yang terjadi di dunia industri, ya, di perusahaan gitu ya. Dalam artian khusus mungkin secara prosedural ya, kalau beberapa langkah mungkin ada persamaan tapi juga ada perbedaan. Jadi kalau konsep yang diajarkan itu adalah tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan PNS, nah itu jangan disamaratakan dengan yang terjadi di dunia industri, di perusahaan. Itu agak berbeda gitu Bu ya. Ya. Nah, oleh karena itu untuk komprehensifnya barangkali perlu juga Ibu memberikan semacam masukan terkait dengan kalau ini yang berlaku di aturan main di pegawai negeri kayak begini gitu ya. Kalau di perusahaan itu begini gitu ya. Nah, itu. Jadi sehingga jadi dia peserta didik peroleh gambaran kalau di perusahaan begini, di pegawai negeri begini gitu ya. Nah, itu barangkali tambahannya ya Ibu, tapi Ibu pun mungkin ya berpatokan kepada ya silabus yang ada ya Bu ya. Nah, itu ya. Nah, tapi kan yang lebih banyak ya kasus yang terjadi itu di mana Bu coba? Bukan di PNS kan? Iya, lebih di swasta, Pak. Itu. Bukan, maksud saya ini kan Ibu mengkaji tentang RPP ini, background-nya itu identifikasi permasalahan yang terkait dengan PHK, pemberhentian pegawai ya. Nah, itu yang banyak pemberhentian pegawai di mana Bu?
Di swasta, Pak. Di swasta, kalau pegawai negeri itu jarang-jarang, aman-aman kasarnya kayak begitu ya. Iya, Maka sebenarnya ya. berangkat, nah itulah. Jadi dari identifikasi masalah tentang pemberhentian tenaga kerja yang selama ini terjadi, besar-besaran terjadi di swasta, gitu ya, itu diangkat ke dalam konsep untuk Ibu menyajikan tentang bagaimana pemberhentian pegawai ya yang apa ya sebaiknya memang bisa ditambahkan gitu ya. Kalau memang artinya ini nanti kan khususnya di swasta yang dibahas di pegawai negeri gitu ya. Iya, Pak. Nah, Karena mungkin di silabusnya begitu. ya oke, silabusnya memang memberikan arahan kayak begitu. Ya, tapi kasusnya adalah di swasta gitu. Iya, Pak. Lalu kalau ada bahasan tentang bagaimana pemberhentian yang terjadi di swasta itu akan nyambung, artinya kan Ibu memberikan gambaran tentang prosedur pemberhentian yang terjadi kan. Iya, oke lah itu. Makasih, Pak. Tapi secara umum terkait dengan didaktik metode pembelajaran sangat bagus Pak Web ya. Ya, betul. Dan kalau Bapak Ibu yang lain juga dalam menyiapkan video kemarin sudah siap, tapi karena terkendala teknis sehingga belum optimal ya. Saya rasa Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran seperti pola yang barusan disampaikan oleh Bu Caca ya Pak Web ya. Iya. Itu maksudnya barangkali Bu Caca bisa diganti dengan materi yang lain itu untuk bisa menambah wawasan lah hasanah terkait dengan materi yang disampaikan kaitannya dengan penyorotan aspek-aspek real di perusahaan. Seperti itu barangkali Bu. Iya, betul Bapak. Ya. Jadi kan di awal kan dulu itu kan identifikasi masalah gitu ya. Apa masalahnya kan? Masalahnya itu terjadi PHK yang besar-besaran. Nah, itu coba Ibu menggunakan model apa, Bu? PJBL, Pak. PJBL, project ya. Oh iya. Iya. Project ya yang ya boleh-boleh aja lah, silakan. Tadinya kan kalau melihat latar belakang itu PBL harusnya ya, memecahkan masalah. Tapi oke udahlah. Oke, nah itu bagus juga. Nah ini menjadi pembelajaran untuk yang lainnya. Baik, kita